Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini, Selasa 8 Juni 2021. Semoga Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan sehat. Mari Bapak, Ibu, kita mengawali ibadah pagi ini dengan menyanyikan lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. 3, 2, 1. Di dalam dunia ada dua jalan, Lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami berkumpul, bersekutu dalam ibadah harian GKI Batu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian, agar setiap kami boleh mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu tidak berlalu sia-sia, tetapi kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau memberkati Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman yang disampaikan boleh menjadikan berkat untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan pada pagi hari ini saya beri judul Swarga Nunut, Neraka Katut. Saudara-saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara sangat familiar dengan ungkapan Jawa ini. Ungkapan yang mengatakan swarga nunut, neraka katut ini sebetulnya merupakan ungkapan yang memiliki sebuah makna, terutama ditujukan kepada kaum wanita. Bahwa ternyata di dalam budaya patriarkat itu, peranan kaum wanita itu sangat minim. Bahkan bisa dikatakan kaum perempuan bukan sebagai pemegang peranan utama.
sehingga dalam hal yang sangat penting saja, perihal tentang kehidupan yang menganut atau mengatur di masa kekekalan, yaitu neraka atau surga, mereka pun tidak memiliki akses yang menentukan. Saudara yang terkasih, tentu ini hanyalah sebuah ungkapan. Tetapi ungkapan itu saudara-saudara ada kaitannya. Bagaimana kita menghubungkan konsep kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan di dalam kekekalan, berkaitan dengan surga dan neraka itu di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-20 dibahas tentang nasib iblis dan para pengikutnya di akhir zaman. Di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa setelah iblis bekerja menyesatkan manusia, maka ia akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Di sana ia akan disiksa siang dan malam di dalam nyala api yang tidak terpadamkan. Maka tentu pertanyaannya, lalu bagaimana dengan para pengikut si iblis itu? Saudara-saudara, ternyata nasibnya tidak jauh berbeda dengan si iblis, si penyesat itu. Di ayatnya yang ke-9 di sana dikatakan, mereka juga akan dihanguskan oleh api yang turun dari langit. Mereka yang hidupnya menjadi pengikut iblis, yang hidup tersesat di jalan yang sesat sebagai pengikut setan itu, mereka akan dihukum. Orang-orang yang hidupnya tidak mengikuti jalan Tuhan itu digambarkan di dalam perjanjian lama, di dalam istilah Gog dan Magog. Gog dan Magog, gambaran orang-orang yang tidak mengikut jalan Tuhan itu, mereka pun pada kesudahannya akan dihukum. Saudara-saudara, sebetulnya siapakah itu Gog dan Magog? Saudara-saudara, Gog itu adalah Raja Masek. Sedangkan Magog itu sebetulnya sebutan untuk sebuah suku bangsa yang sebetulnya mereka adalah keturunan cucu Nabi Nuh. Tapi sayangnya kehidupan mereka tidak mencerminkan kesalehan iman nenek moyang mereka. Mereka justru hidup membelakangi Tuhan. Mereka justru hidup tidak setia kepada Tuhan. Mereka justru hidup melemahkan dan menyerang umat Tuhan. Saudara-saudara, istilah Gog dan Magog itu kemudian juga dipakai oleh penulis kitab Wahyu, yaitu Rasul Yohanes, yang mendapatkan wahyu dari Tuhan. Di dalam kitab Wahyu yang berisi tentang nubuatan eskatologis, yaitu nubuatan tentang akhir zaman akan sesuatu yang akan datang itu, ternyata Gog dan Magog itu menjelaskan kepada para pembacanya, para pendengarnya, dan kita sekalian hari ini, yaitu tentang suatu kekuatan besar yang berhimpun dari 4 penjuru dunia, yang jumlahnya mayoritas, banyak sekali, yang di dalam firman Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-8 tadi dikatakan, jumlah mereka seperti pasir di laut, dan kehadiran mereka bersama dengan si iblis sang ular tua itu, mereka menyerang dan memerangi umat Allah. Mereka pengikut iblis, nasibnya nantinya juga tidak akan jauh berbeda dengan iblis, yaitu mereka akan dihukum di dalam nyala api yang tidak terpadamkan siang dan malam. Saudara-saudara yang terkasih, maka siapapun mereka, baik Gog atau Magog atau sebutan yang lainnya, jika masuk kriteria sebagai pengikut iblis dan bukan penyembah Tuhan, mereka pengikut si penyesat dan ikut tersesat, mereka pengikut bapa segala dusta dan hidupnya penuh dengan kedustaan,
menjadi pengikut si ular tua itu, menjadi pengikut sang diabolos itu. Pada kesudahannya, mereka pun akan mengalami nyala api siksaan yang tidak terpadamkan, yang di dalam bahasa sederhana, mereka akan mengalami neraka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka yang tidak menganut kepercayaan kepada Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mereka tidak bisa nunut ke surga. Tetapi mereka akan katut bersama dengan iblis pujaan mereka. Mereka yang tidak beriman kepada Sang Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mereka akan mengalami kebinasaan. Karena sebetulnya kesempatan bagi mereka untuk beriman kepada Sang Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus, itu sudah diberikan ketika Tuhan Yesus memerintah di dalam pemerintahan yang penuh dengan keemasan, yang disebut di dalam Wahyu 20 ini sebagai kerajaan 1000 tahun, di mana keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera itu diberlakukan secara sempurna oleh Yesus. Tetapi mereka melewatkan, mereka menyia-nyiakan kesempatan. Karena itu betul sekali kalau ada lagu yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Saudara-saudara, hidup ini kesempatan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Supaya melalui kesempatan yang Tuhan berikan itu kita menyambut undangan Tuhan itu. Sama seperti ketika Tuhan Yesus memberlakukan kerajaan 1000 tahun itu. Kesempatan itu menentukan apakah seseorang itu menjadi pengikut Kristus atau sebaliknya mereka menjadi penentang Kristus, mengikut si iblis. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus di dalam pemerintahan yang adil dan damai sejahtera yang digambarkan dengan kerajaan 1000 tahun itu, sebetulnya Tuhan Yesus telah melakukan sebuah pemerintahan yang sempurna. Tuhan Yesus sudah mensterilkan keadaan. Diibaratkan seperti pada masa pandemi seperti ini. Kehadiran Tuhan Yesus itu bukan saja mensterilkan, tetapi dia juga mendisinfektan. Sehingga sebetulnya pengaruh dari kuasa si jahat itu, virus yang mematikan itu, tidak ada. Karena pada masa pemerintahan Yesus 1000 tahun itu, iblis telah diikat. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-20 ayat yang kedua, itu dicatat. Di dalam pemerintahan Yesus itu kuasa si jahat tidak akan berlaku. Pemerintahan si jahat itu telah diikat kuat-kuat. Sehingga secara lingkungan kehidupan sebetulnya damai sejahtera sempurna. Kesempatan itu di dalam pemerintahan Tuhan Yesus itu seharusnya tidak membuat orang terlena. Seharusnya orang yang mengalami pemerintahan Yesus itu memiliki iman yang justru diteguhkan. Tetapi nyatanya setelah pemerintahan 1000 tahun itu berakhir, ketika iblis itu dilepaskan dari ikatannya, ternyata apa yang dilakukan oleh Yesus itu tidak membekas bagi orang-orang yang kemudian di dalam hidupnya dipengaruhi oleh kuasa si jahat. Mereka tidak membentengi dirinya dengan iman yang teguh, tetapi mereka justru membangun persekutuan. Mereka mengadakan mobilitas dengan si virus yang jahat, yaitu iblis. Dan pada akhirnya kita membaca di dalam Wahyu 20 ayatnya yang ke-10. Baik orang-orang yang mengikut iblis maupun iblis itu sendiri, nasib mereka akan berada di dalam kematian. Virus yang mematikan itu, yang menjangkiti mereka
akan berlaku dan mengarahkan mereka mengalami nyala siksa api yang tidak terpadamkan. Saudara-saudara, di masa pandemi ini kita menghadapi banyak pencobaan. Gog dan Magog di masa kini itu bisa bermanifestasi, bisa berwujud, bisa berkamuflase dalam banyak bentuk. Intinya, dia adalah kekuatan besar yang datangnya dari kuasa dunia dan bukan berasal dari Allah, yang kinerjanya menyerang dan melemahkan iman kita. Mereka tahu bahwa kita masing-masing memiliki titik lemah di dalam iman. Karena itu saudara, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak terjangkiti virus dari si iblis itu, mari sebagai orang percaya, kita memperteguh iman kita. Mari kita menggunakan perlengkapan surgawi. Mari kita hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus. Mari kita menggunakan senjata kita, yaitu api yang turun dari langit yang diberikan oleh Tuhan itu. Roh Kudus yang menyala bagaikan api dan lembut bagaikan burung merpati itu untuk menuntun dan membentengi iman kita. Supaya apa saudara? Supaya di dalam hidup kita dapat menghadirkan suasana surga. Dengan demikian, tatanan baru, apa yang telah dirancang dan apa yang telah dikaryakan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan baru kita sebagai orang percaya, kita boleh menghadirkan surga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka bagi mereka yang percaya kepada Kristus, mereka bukan saja nunut ke surga, tapi mereka punya privilege. Mereka bisa turut serta berada di surga, memerintah bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga yang mulia. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu mari kita bersama-sama membentengi diri kita dengan iman yang teguh, dengan tetap mempererat persekutuan kita dengan Roh Kudus. Karena melalui itu kita akan terhindar dari serangan virus si jahat, yaitu iblis. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Engkau memperteguh iman kami, sekalipun di masa pandemi ini banyak pencobaan yang membuat iman kami lemah, tetapi kami yakin dan percaya kuasa daripada Roh Kudus, kuasa surgawi yang telah Engkau anugerahkan kepada kami itu, yang akan membentengi kami, yang akan menuntun kami untuk bisa berperang melawan kuasa-kuasa si jahat yang dapat melemahkan iman kami. Di dalam kedagingan kami sebagai manusia biasa, kami menyadari bahwa keadaan diri kami lemah dan terbatas. Tetapi di dalam persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau akan membimbing kami ya Tuhan, sehingga kami mampu menjadi orang-orang yang tetap teguh di dalam iman kepada Kristus sampai kesudahannya, sehingga di dalam hidup ini kami mampu memilih jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan, jalan di dalam Kristus. Bapa di surga, di masa pandemi ini kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama upaya pemerintah kami untuk mengendalikan virus COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati upaya pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan, anjuran vaksinasi, dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Kami berdoa kiranya terjadi pemulihan, bukan saja pemulihan orang-orang yang sakit, yang karena terjangkit virus ini, tetapi juga terjadi pemulihan ekonomi sehingga kehidupan kembali berangsur-angsur di dalam kenormalan yang baru. Masyarakat boleh mengalami kesejahteraan dan kami semuanya boleh menikmati kehidupan yang baru di dalam pimpinan Tuhan. Berdoa secara khusus untuk umat-Mu di GKI Batu dan kami sekalian juga yang mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan jemaat-Mu, Tuhan memberkati mereka yang berdagang, mereka yang bertani, mereka pegawai swasta atau pegawai negeri, bahkan mereka yang sudah pensiunan, kiranya Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan memulihkan mereka yang sakit,
Tuhan menguatkan mereka yang lemah, Tuhan menghibur mereka yang bersedih hati, Tuhan menjadi saudara bagi mereka yang hidup sendirian, dan Tuhan memberkati masing-masing setiap anggota keluarga di GKI Batu ini. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk masyarakat di Jawa Timur, di Kota Batu, di Malang Raya, supaya mereka juga boleh memiliki kesadaran menerapkan protokol kesehatan, sehingga pengendalian virus corona ini dapat dikendalikan dan dihentikan. Bapak, terima kasih kiranya Engkau menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini, karena kami percaya bahwa sesungguhnya Tuhan menyertai kami sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, kita mengakhiri ibadah hari ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Shalom.